Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dengan NIM 2411143. Di sini saya diamanahkan kepada dosen pengampu kami, yaitu Ibu Syarifah HRDG 7MA, untuk menjawab soal-soal UAS menggunakan video. Dan untuk soal yang pertama yaitu jelaskan konsep tarbiyah, taklim, tadris, dan ta'dib. Sertakan dengan ayat dan penjelasannya. Nah, jawabannya yaitu ini. Tarbiyah, taklim, tadris, dan ta'dib merupakan konsep-konsep utama pendidikan dalam Islam dalam membentuk manusia kamil. Masing-masing memiliki makna spesifik yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama yaitu konsep tarbiyah. Tarbiyah berasal dari kata rob yang berarti memelihara, mengembangkan, dan menyempurnakan secara bertahap, mencakup aspek jasmani, rohani, akal, dan akhlak. Sebagaimana yang tertulis dalam Quran Surah Al-Isra ayat 24. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Dan yang kedua adalah konsep taklim. Taklim artinya mengajarkan atau menyampaikan ilmu pengetahuan, terutama pengetahuan agama dan kognitif, melalui transfer langsung dari pendidik ke murid. Sesuai yang tertulis dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 31 yang menjadi dasar, yang artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatu. Dan untuk konsep yang ketiga yaitu konsep tadris. Tadris merujuk pada proses mengajar secara metodis dan ilmiah, di mana murid aktif belajar, membaca, dan mengkaji sendiri. Seringkali untuk ilmu non-agama yang memerlukan eksperimen dan lebih menekankan pengajaran terstruktur. Hal ini tertulis di Quran Surah Ar-Rahman ayat 1-4. Yaitu yang berarti Allah mengajarkan Al-Quran, ilmu membaca, dan ilmu pengetahuan kepada manusia. Yang terakhir adalah konsep takdib. Apa itu takdib? Takdib adalah pembentukan adab, akhlak mulia, dan pengakuan atas keagungan Allah, mencakup tarbiyah dan taklim secara holistik seperti yang dikembangkan Syekh Muhammad Naqib Al-Attas. Sesuai yang tertulis dalam Quran Surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, dan sesungguhnya engkau Nabi Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang mulia, dan menggambarkan takdib sebagai pembentukan akhlak Rasulullah. Nah, untuk pertanyaan kedua yaitu apa yang Anda ketahui tentang hakikat ilmu dalam Al-Quran? Nah, yang saya ketahui tentang hakikat ilmu dalam Al-Quran adalah pemahaman menyeluruh yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sifat ilahiyahnya yang mencakup keyakinan pasti yang sesuai realitas, serta mengintegrasikan aspek fisik, intelektual, dan spiritual untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan untuk pertanyaan ketiga yaitu jelaskan tujuan pendidikan menurut perspektif Al-Quran. Nah, tujuan pendidikan menurut perspektif Al-Quran adalah membentuk manusia yang sempurna atau yang kamil, atau insan kamil yang bertakwa, berilmu, berakhlak mulia, serta mengembangkan potensi secara holistik untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang pertama yaitu membentuk hamba Allah atau Abdullah. Pendidikan bertujuan menjadikan manusia sebagai hamba Allah yang taat, sebagaimana yang tertulis dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56 yang menyatakan, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, melainkan supaya untuk menyembahku atau beribadah kepadaku. Yang kedua, mewujudkan khalifah di bumi.
Manusia dididik untuk berperan sebagai khalifah fil ardi atau di bumi, mengelola bumi secara adil seperti Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Dan untuk yang terakhir yaitu meninggikan derajat ilmu. Al-Quran mendorong pencarian ilmu untuk meningkatkan martabat sebagaimana yang tertulis dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Nah, itu untuk soal yang ketiga. Kemudian dilanjutkan dengan soal keempat, yaitu jelaskan konsep ayat Al-Quran terkait peran orang tua dan guru dalam pendidikan. Al-Quran menekankan peran orang tua dan guru sebagai pilar utama untuk pendidikan Islam yang bertanggung jawab membimbing anak secara holistik menuju ketakwaan dan akhlak mulia. Yang pertama yaitu peran orang tua. Orang tua wajib mendidik anak dengan tauhid, ibadah, dan akhlak seperti Quran surah Al-Luqman ayat 13 sampai dengan ayat 17. Yang dimana Luqman mengajarkan anaknya menghindari syirik, menegakkan sholat, amar ma'ruf, nahi mungkar, serta rendah hati. Dan Quran surah At-Tahrim ayat 6 memerintahkan, peliharalah dirimu dan anak-anakmu dari api neraka. Kemudian peran guru. Guru berfungsi sebagai pengajar yang membimbing ilmu, mencerminkan teladan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang tertulis dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Jadi Nabi Muhammad adalah suri tauladan bagi kita semua umat muslim dan muslimat. Kemudian untuk soal yang terakhir yaitu jelaskan konsep ayat Al-Quran terkait peran lingkungan dalam pendidikan menurut Al-Quran. Al-Quran menekankan peran lingkungan sebagai faktor krusial dalam pendidikan Islam yang membentuk karakter anak melalui pengaruh fisik, sosial, dan spiritual yang harus dijaga agar selaras dengan nilai tauhid. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Quran surah At-Tahrim ayat 6 memerintahkan orang tua yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu, keluargamu dari api neraka. Kemudian yang kedua yaitu lingkungan masyarakat dan sekolah yang tertulis di Quran surah Al-A'raf ayat 4 dan Quran surah Al-Isra ayat 16 yang berbunyi yang isinya menggambarkan kehancuran kaum akibat lingkungan yang rusak yang melalaikan pendidikan sehingga lingkungan masyarakat harus mendukung amar ma'ruf nahi mungkar. Mungkin hanya itu jawaban dari saya untuk soal-soal yang diberikan kepada dosen pengempu kami. Kurang lebih saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan saya mohon ampun. Dan saya Iqbal mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.